Apple resmi menarik aplikasi pelaporan penampakan agen imigrasi Amerika Serikat atau ICE dari App Store, di mana aplikasi bernama IceBlock dan dua aplikasi serupa, ICE Immigration Alerts dan Kokui, dihapus dari platform Apple dan Google Play. Apple resmi menarik aplikasi pelaporan penampakan agen imigrasi Amerika Serikat dari App Store. Langkah ini diambil pemirsa setelah aparat penegak hukum menilai aplikasi tersebut menimbulkan resiko keamanan. Apple resmi menarik aplikasi pelaporan penampakan agen imigrasi Amerika Serikat atau ICE dari App Store, di mana aplikasi bernama IceBlock dan dua aplikasi serupa, ICE Immigration Alerts dan Kokui, dihapus dari platform Apple dan Google Play. Jaksa Agung Amerika Serikat Pembodi menyebut IceBlock dirancang untuk membahayakan agen ICE dan menuntut agar aplikasi tersebut ditarik. Meski dihapus, pengguna lama masih dapat menggunakan aplikasi itu, tetapi tidak bisa mengunduh ulang dari toko aplikasi. Apple mengatakan keputusan penghapusan dilakukan setelah menerima laporan resmi dari penegak hukum terkait risiko keamanan aplikasi. Perusahaan menegaskan App Store harus menjadi tempat yang aman dan terpercaya bagi pengguna. FBI sebelumnya melaporkan aplikasi serupa pernah digunakan oleh pelaku penyerangan terhadap fasilitas ICE di Dallas pada September lalu. Sementara itu, pencipta IceBlock, Joshua Aaron, membantah tuduhan bahwa aplikasinya berbahaya. Ia menegaskan fitur pelaporan dalam aplikasinya sama seperti fitur pelacak kecepatan di aplikasi peta populer, termasuk milik Apple sendiri. Adapun Aaron menilai keputusan Apple dan Google menandai bentuk tekanan politik terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin Konstitusi Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Logitech memperkenalkan MX Master 4, anggota terbaru dari seri MX Master yang populer di kalangan profesional kreatif, pengembang, dan pengguna bisnis. Ya, mouse ini didukung untuk fitur haptic feedback dan action string terbaru. Logitech resmi meluncurkan MX Master 4 sebagai anggota baru dari seri MX Master yang dituju untuk profesional kreatif, pengguna bisnis, dan pemakai elektronik. Mouse ini membawa terobosan baru, haptic feedback yang menyediakan getaran halus saat gulir, navigasi, atau memilih menu. Salah satu fitur unggulannya adalah Action String, layar digital yang didukung perangkat lunak Logi Option Plus. Dengan Action String, pengguna dapat mengatur pintasan khusus untuk aplikasi seperti Photoshop, Excel, atau perintah lainnya yang sering digunakan. Logitech mengklaim fitur tersebut dapat memangkas waktu kerja hingga 33% serta mengurangi gerakan mouse berulang hingga 63%. MX Master 4 mengadopsi chip dan antena optimasi yang menjadikan konektivitasnya 2 kali lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Mouse juga menyediakan Logi Bolt USB-C dongle agar koneksi cepat dan stabil di laptop, desktop, atau tablet tanpa jeda. Di sisi desain, mouse ini terbuat minimal 48% dari plastik daur ulang pasca konsumen, guliran thumb wheel dari aluminium karbon rendah, dan baterai yang menggunakan kobalt daur ulang. Logitech MX Master 4 ditawarkan di Indonesia dengan harga Rp2,39 juta. Mouse ini sudah dapat dibeli mulai tanggal 30 September 2025 melalui Logitech Official Store dan mitra retail resmi dengan bonus langganan Adobe Creative Cloud selama 1 bulan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, BYD kuasai pasar mobil listrik dunia di mana penjualan mencapai 1,61 juta unit hingga kuartal 3 tahun 2025. Ya, pencapaian ini mempertegas dominasi produsen asal China terhadap Tesla di pasar global. Produsen mobil listrik asal China, BYD, berhasil menjadi pemimpin pasar mobil listrik dunia hingga kuartal 3 tahun 2025. Dominasi BYD terwujud melalui penjualan yang mencapai 1,61 juta unit, mengalahkan Tesla dengan selisih 400.000 unit. Berdasarkan data dari Car News China, Tesla harus puas berada di urutan kedua dengan penjualan sebanyak 1,22 juta unit. Pada kuartal 3 tahun 2025, BYD mengirimkan 582.500 unit ke berbagai negara, meski turun 4% dari kuartal sebelumnya, namun naik 31,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Keunggulan BYD atas Tesla sudah terlihat sejak kuartal 4 tahun 2024.
Dominasi ini terus bertahan hingga saat ini, menjadikan BYD pemimpin pasar mobil listrik dunia selama 4 kuartal berturut-turut. Lembaga riset Counterpoint memperkirakan BYD akan menutup tahun 2025 dengan pangsa pasar sebesar 15,7%. Apabila terwujud, BYD diperkirakan akan tetap menjadi produsen mobil listrik nomor 1 di dunia. Strategi harga produk yang lebih terjangkau menjadi salah satu kunci utama keunggulan BYD. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, Jaguar Land Rover atau JLR ini mendapatkan pinjaman hingga 500 juta pound sterling untuk membantu para pemasoknya. Ya, langkah ini dilakukan setelah serangan cyber besar melumpuhkan sejumlah fasilitas produksi perusahaan pada awal September lalu. Jaguar Land Rover atau JLR mendapatkan pinjaman hingga 500 juta pound sterling untuk membantu para pemasoknya. Pinjaman tersebut diatur secara private dan terpisah dari jaminan negara senilai 1,5 pound sterling yang diumumkan pemerintah Inggris akhir pekan lalu. Namun, kesepakatan dengan dukungan pembayaran pajak itu belum ditandatangani dan masih dalam tahap finalisasi. Beberapa sumber menyebut fasilitas produksi global JLR akan mulai beroperasi kembali. Juru bicara JLR mengatakan perusahaan tengah memulihkan operasi dengan cara terkendali dan bertahap. Untuk mendukung para pemasok, perusahaan membentuk meja bantuan khusus, menerapkan sistem pembayaran manual bagi tagihan yang tertunda, serta mengaktifkan kembali sistem pembayaran otomatis. Langkah ini diharapkan membantu menjaga stabilitas rantai pasokan setelah gangguan akibat serangan siber. Adapun JLR yang dimiliki oleh Tata Motors dari India merupakan bagian penting dari industri otomotif Inggris. Pemerintah turun tangan guna mencegah keruntuhan berantai pada sektor pemasok komponen kecil yang bergantung pada JLR. Selain itu, perusahaan juga berupaya menggalang tambahan dana sebesar 2 miliar pound sterling dari bank komersial untuk memperkuat posisi keuangannya. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, produsen mobil Stellantis berencana menanamkan investasi besar di Amerika Serikat senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi ini menjadi langkah ekspansi terbesar perusahaan Prancis, Italia, Amerika tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Produsen mobil Stellantis berencana menanamkan investasi besar di Amerika Serikat senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Di mana Stellantis diperkirakan akan mengumumkan investasi baru sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Jumlah tersebut akan melengkapi komitmen serupa yang telah dialokasikan pada awal tahun ini. Investasi akan difokuskan pada pengembangan pabrik, perekrutan tenaga kerja, serta peluncuran model kendaraan baru di negara bagian Illinois dan Michigan. Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Stellantis memperkirakan kerugian hingga 1,5 miliar euro akibat tarif impor Amerika Serikat pada tahun ini. Meski begitu, CEO Antonio Filosa menegaskan perusahaan berkomitmen meluncurkan kendaraan baru untuk kembali menarik konsumen setelah penurunan penjualan sepanjang 2024. Filosa juga mengonfirmasi kembalinya beberapa model populer seperti Jeep Cherokee dan truk Ram 8 silinder. Adapun Stellantis juga mempertimbangkan investasi tambahan untuk merek Dodge, termasuk kemungkinan lahirnya kembali muscle car Dodge V8 dan revitalisasi merek Chrysler dalam jangka panjang. Juru bicara Stellantis menyebut CEO memimpin evaluasi menyeluruh atas semua investasi masa depan sebagai bagian dari strategi korporasi yang akan diumumkan tahun depan. Namun perusahaan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai nilai maupun lokasi pasti investasi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.